Film dimulai pada tahun 1968. Seorang pria bernama Paul Campbell memberi kejutan ke pacarnya Iris dengan mengajaknya ke sebuah restoran mewah yang baru saja selesai dibangun, yaitu Skyview, dan malam itu adalah grand openingnya. Di lain sisi terlihat seorang bocil, sebut saja Pak Ijo, yang nyolong koin-koin dari kolam air mancur di depan gedung. Setelah berfoto untuk kenang-kenangan, Iris dan Paul pun naik lift yang pintunya sempat ngadat. Maklum teknologi zaman dulu ya kan lur. Bahkan petugas membawa masuk belasan orang saking banyaknya tamu di sana. Padahal tertulis maksimal kapasitas lift hanya 8 orang saja. Lalu petugas menjelaskan bahwa menara Skyview memiliki tinggi 150 meter dengan berat lebih dari 9.000 ton dan proyek pembangunan selesai 5 bulan lebih cepat. Sejak awal datang, Iris pun merasa parno dan memiliki firasat buruk. Apalagi si bocil kematian Pak Ijo sengaja lompat-lompat di lift agar Iris semakin takut. Dan inilah Final Destination garis keturunan. Does that sometimes. Our project was completed 5 months ahead of schedule. We're 94 feet tall and weighs over 9,000. You know you make me wanna kick my heels up. Sesampainya di resto, meski Paul sudah reservasi, namun pihak manajemen lebih mementingkan para pejabat. Iris dan Paul pun akhirnya pergi ke area bar sambil melihat pemandangan yang sangat amat tinggi. Jari Iris sempat terluka saat memasukkan bunga ke saku jas Paul, dan karena merasa mual melihat ketinggian, Iris pun izin ke toilet sebentar. Lalu saat melewati lantai dansa, mas-mas waiters yang membuka minuman tutupnya pun terpental hingga mengenai lampu, dan satu hiasannya terjatuh hingga lantai kaca retak. Di toilet, Iris bertemu dengan wanita penyanyi resto yang membawa anaknya, dan mereka pun sempat ngobrol-ngobrol. Ternyata Iris mual bukan hanya karena ketinggian, tapi dia sedang hamil anak Paul lur, yang usianya sekitar 2 bulanan. Akan tetapi Iris masih takut membicarakannya ke Paul yang mungkin akan mencampakkannya begitu saja. Namun mbak penyanyi yakin Paul pasti mencintainya dengan tulus dan tidak akan mengecewakan Iris. Setelah itu Paul mengajak Iris ke puncak Skyview, dan di sana terdapat Pak Ijo yang lempar-lempar koin ke bawah, juga seorang mbak-mbak yang topinya terbawa angin. Ternyata tujuan Paul mengajak Iris ke sana untuk melamarnya, dan Paul sangat bahagia ketika mengetahui Iris sedang hamil. Sementara itu Pak Ijo masih bandel dan lempar-lempar koin hingga akhirnya masuk ke saluran udara dan mengganjal baling-baling kipas lur. Hey, don't throw that penny. I want to spend the rest of my life with you. With us? This is incredible. Really? We're gonna start a family. Iris dan Paul pun lanjut berdansa, yang tanpa semua orang sadari lantai kaca itu semakin retak dan baut penyangganya juga terlepas satu persatu karena saking banyaknya orang. Sementara itu koin yang nyangkut sampai mematahkan baling-baling kipas dan melubangi pipa gas lur. Lalu yang terjadi, iya, insiden mengerikan khas Final Destination pun terjadi. Paul tewas terjatuh, ibu-ibu penyanyi terkena ledakan, namun dia sempat menyelamatkan anaknya. Sementara orang-orang yang berebutan turun tangga, betonnya tiba-tiba hancur, namun Pak Ijo masih selamat. Para tamu pun akhirnya berebut masuk lift, dan Iris tidak kebagian tempat karena penuh sesak. Dan kini Iris dan semua orang yang tersisa mencoba bertahan di bangunan yang perlahan-lahan mulai roboh. Akan tetapi lagi-lagi karena seonggok koin, piano pun terjatuh hingga menghantam jendela dan menewaskan semua orang, kecuali Iris dan si bocil anak dari mbak penyanyi.
Tepat ketika seluruh bangunan hancur, Iris masih sempat bergelantungan di beton sambil memegangi si bocil karena cincin lamaran Paul nyangkut di antara paku, Lur. Jelas mereka tidak akan bertahan lama. Dan yang terjadi... Ya, insiden di Skyview adalah mimpi dari seorang mahasiswi bernama Stephanie Reyes. Dan ternyata Stephanie selalu bermimpi yang sama setiap tidurnya selama 2 bulan terakhir. Stephanie tahu jika Iris adalah nama neneknya. Akan tetapi Stephanie belum pernah sekalipun bertemu dengan beliau. Bahkan tidak tahu apakah Iris masih hidup atau sudah meninggoy. Maka dari itu Stephanie memutuskan pulang dari kosan ke rumahnya untuk mencari tahu tentang neneknya. Stephanie pun disambut oleh ayahnya Marty yang sudah lama bercerai dengan istrinya yaitu Darlene, dan Stephanie juga memiliki adik bernama Charlie. For your information, Darlene pergi dari rumah sejak Stephanie berusia 10 tahun dan dia memiliki kakak bernama Howard yang mana mereka berdua adalah anak dari Iris, Lur. Lalu Stephanie pun bertanya ke sang ayah di mana berkas-berkas milik ibu karena Stephanie ingin mengetahui di mana keberadaan neneknya Iris. Mendengar itu, respon Martin pun berubah dan beralasan jika berkas-berkas mantan istrinya sudah dia buang. Tak lama kemudian Charlie pamit pergi ke rumah paman Howard dan terlihat Charlie yang tidak dekat dengan kakaknya. Stephanie pun akan mengantar Charlie pergi ke sana karena pamannya Howard pasti tahu tentang Iris. Namun Pak Marty mewanti-wanti agar Stephanie jangan membahas Iris di keluarga Howard. Mom, Iris? I got rid of those after Mom left. If you're gonna see your cousins, please don't talk about Iris, Uncle. Di perjalanan, Stephanie pun memberitai Charlie jika setiap tidur dia selalu bermimpi buruk tentang nenek mereka Iris. Dan Stephanie yakin mimpi itu memiliki suatu arti. Karena tidak bisa tidur, hidupnya Stephanie pun terganggu. Nilai jadi jelek hingga mendapat sanksi dari pihak kampus, yaitu tidak boleh mengikuti kuliah selama beberapa minggu. Mereka berdua pun akhirnya sampai di rumah keluarga paman Howard yang memiliki istri bernama Brenda dan 3 anak yaitu Eric, Julia, dan Bobby. Yang mirisnya Charlie terlihat lebih dekat dengan ketiga sepupunya dibanding kakaknya Stephanie yang memang jarang pulang ke rumah, Lur. Setelah bertemu dengan Howard dan Brenda, Stephanie pun langsung belak-belakan ingin membahas tentang Iris. Awalnya mereka tidak terlalu menggubris dan mencoba mengalihkan perhatian Stephanie. Namun ketika Stephanie menyampaikan jika dia selalu bermimpi tentang Iris yang tewas mengenaskan di Skyview 50 tahunan yang lalu, sontak Howard dan Brenda pun sangat terkejut. Stephanie terus memaksa mereka untuk menjelaskan tentang Iris, yang akhirnya Howard mengatakan bahwa sejak ayahnya meninggal, Iris berubah menjadi gila. Dia tidak mengizinkan Howard maupun Darlene pergi sekolah dan selalu mengunci mereka berdua di dalam rumah karena Iris sangat takut kedua anaknya akan mati jika berani keluar rumah. Saking mengerikannya cara didik Iris, pemerintah yang mengetahuinya pun turun tangan dan memisahkan Howard serta Darlene dari sang ibu Iris. Akan tetapi Iris masih terus memantau kehidupan kedua anaknya. Bahkan ketika Howard dan Darlene sudah berkeluarga dan memiliki anak, Iris selalu mengirimkan surat-surat yang berisi artikel-artikel berita kematian dan foto-foto jenazahnya. Maka dari itu Howard dan Brenda pun pindah ke rumah tersebut agar tidak mendapat kiriman surat-surat lagi. Dan Howard hanya mewanti-wanti Stephanie untuk tidak membahas atau menemui Iris demi kebaikan dirinya. It was like a restaurant called the Skyview. She wouldn't let us go to school. She locked us inside the house. Your well-being and your safety. Stay the hell away from her. As we're born, started sending us these horrible letters. And the state came in and they took your mother and I away from her. Obsessed about all the horrific ways we could die. Ketika berdua dengan Brenda, Stephanie memohon agar Brenda menceritakan apapun yang dia tahu tentang Iris karena hidupnya hancur akibat terus memimpikan insiden yang sama. Merasa iba dengan ponakannya, Brenda akhirnya memberitahu di manakah surat-surat kiriman Iris disimpan dan Stephanie segera mengambilnya. Ketika dicek, Stephanie menemukan salah satu surat yang berisi foto Iris muda bersama Paul dengan background Skyview, persis seperti yang dia lihat di mimpinya, Lur. Gak pakai besok-besok melalui alamat rumah Iris yang tertera di surat, Stephanie pun langsung OTW ke sana dan menempuh perjalanan cukup lama hingga melewati area hutan.
Ternyata rumah Iris berada di dalam sana yang pagarnya dipenuhi bambu-bambu runcing. Udah kayak mau perang, Lur. Lalu setelah memperkenalkan dirinya melalui CCTV jika dia adalah cucu Iris, Stephanie pun diminta meninggalkan semua barang-barangnya dan gerbang pun akhirnya dibuka. Terlihat sepanjang jalan menuju rumah Iris yang seperti benteng Takeshi karena terdapat kubangan air, panci-panci yang digantung, bahkan rumah Iris juga dipenuhi besi-besi tajam. Empty your pockets. Phone, keys, everything. Lalu Stephanie pun diminta masuk ke rumah perlahan-lahan. Namun ketika pintu ditutup, pemadam api yang digantung depan rumah terjatuh, Lur. Meski Iris begitu senang melihat cucunya, namun Stephanie dilarang terlalu dekat dan dia juga terus mewaspadai sekelilingnya. Stephanie menceritakan jika dia selalu memimpikan insiden Skyview selama 2 bulan terakhir. Namun di mimpi itu semua orang mati, termasuk Iris. Iris pun menjelaskan bahwa apa yang dimimpikan Stephanie memang nyata, namun kematian semua orang adalah POV dari firasat atau penglihatan yang muncul di pikiran Iris. Ya, seperti film-film FD sebelumnya yang sudah kalian tahu lah, Lur ya. Semua insiden itu adalah firasat Iris beberapa saat sebelum Paul melamarnya. Iris tahu kematian massal akan segera datang karena dia melihat kejadian yang sama persis seperti mbak-mbak yang topinya terbawa angin, bocil paijo yang lempar koin-koin, dan Paul melamarnya dengan ucapan yang sama persis. Gak pakai lama Iris langsung mengambil koin paijo, menutup wajan berapi, lalu meminta semua orang menjauh dari lantai dansa karena lantainya sudah retak. Iris? Give me that. Everyone's going to die. The whole building is going to come down. Got to see you win. The glass is about to break. Everyone needs to get off now. Saat itu Iris telah menyelamatkan ratusan nyawa yang seharusnya tidak diselamatkan. Restoran Skyview juga ditutup sejak insiden retaknya kaca dan akhirnya dihancurkan karena dianggap proyek gagal. Akan tetapi Iris menyadari jika entitas yang dia sebut sebagai kematian tidak suka jika rencananya dikacaukan. Maka dari itu kematian datang tahun demi tahun membunuh orang-orang yang selama di Skyview, termasuk suami Iris yaitu Paul. Sejak kepergian suaminya dan Iris dipisahkan dari kedua anaknya Howard dan Darlene, dia memutuskan tinggal sendiri di sana yang sudah selama 20 tahun, Lur. Iris masih bisa bertahan hidup karena dia telah belajar merasakan tanda-tanda datangnya kematian dan terus mengantisipasi gerakannya. Namun sekarang Iris didiagnosis mengidap kanker sekitar 2 bulan lalu atau saat yang sama ketika Stephanie mendapatkan mimpi. Dan menurut Iris mungkin itu hanyalah takdir karena cepat atau lambat Iris pasti akan mati akibat kanker tersebut. Lalu ketika Iris mengambil buku catatan kematiannya, tanpa dia sadari kaca pembesar bergerak hingga memantulkan sinar matahari ke seutas tali gantungan pot. Karena sudah berlatih dan memiliki kepekaan tingkat tinggi, Iris pun menyadari ada bau yang aneh dan langsung menghentikan pantulan sinar tersebut. Months ago. Fine. Okay, but I see you. Selanjutnya Iris meminta Stephanie tinggal di sana sementara waktu karena dia harus mengajari segala catatan yang ada di bukunya agar Stephanie dan keluarganya bisa terhindar dari kematian. Begitu pula dengan keluarga Howard yang merupakan keturunannya. Akan tetapi Stephanie menolak dengan beralasan dia harus kuliah. Namun sebenarnya Stephanie tidak percaya dengan omongan neneknya dan menganggap mimpi itu hanya sekedar mimpi. Iris pun terus memaksa agar Stephanie setidaknya membawa buku tersebut untuk dipelajari. Bahkan dia nekat mengejar Stephanie keluar rumah untuk memberikan buku itu, meski Iris tahu tanda-tanda kematian sudah datang. Begitu buku itu diserahkan ke Stephanie, Iris pun sengaja mempasrahkan dirinya agar Stephanie tahu bahwa entitas kematian benar-benar nyata. Dan Stephanie! To know to keep our family safe. You still don't believe me? Seeing is believing.
Pemakaman Iris pun diadakan yang dihadiri oleh anak cucunya, dan tak lama kemudian datanglah Darlene. Stephanie pun berniat langsung pulang tanpa menemui ibunya yang sudah meninggalkan keluarganya begitu saja. Namun Charlie juga menyalahkan Stephanie yang sangat jarang pulang sejak kuliah, dan Stephanie sama saja dengan ibu mereka. Setelah itu Stephanie pun langsung pulang, dan karena sudah mulai percaya dengan entitas kematian, Stephanie pun membaca buku catatan neneknya yang ternyata berisi banyak insiden-insiden kematian, termasuk insiden dari film-film sebelumnya. Juga ada koin jadul milik Pak Ijo yang diambil oleh Iris. Lalu tiba-tiba figura keluarga pun terjatuh hingga kacanya terlempar ke arah Stephanie. Di lain sisi, semua anggota keluarga yang lain ke rumah Howard untuk mengenang almarhumah Iris, sekaligus barbekyuan untuk menyambut kedatangan Darlene yang membawa kue kacang untuk mereka. Namun Bobby nggak bisa makan karena dia alergi parah sama kacang, lur. Lalu tanda-tanda kematian pun muncul, seperti botol minum yang ditaruh terlalu pinggir dan gelas kaca pecah yang salah satu belingnya masuk ke es batu. Di antara gelas mereka tentunya ada beling tersebut, ya kan? Dan ketika Julia menenggak minumannya, sontak dia pun batuk-batuk, bukan karena beling, tapi ternyata ada serangga di gelasnya, dong, plok. Dan minuman itu pun langsung dia buang. God, there's a bug in there. Howard pun ngobrol ngalor ngidul berdua dengan Darlene, dan Howard meminta adiknya itu untuk tinggal di rumahnya. Akan tetapi Darlene menolak karena anak-anaknya lebih baik hidup tanpa dirinya, dan Darlene akan melanjutkan hidup nomaden dengan mobil van-nya. Sementara itu Charlie dan Bobby sedang asyik main trampolin, namun kainnya mulai robek dan di bawahnya trampolin terdapat garpu rumput, lur. Selain itu beling ada di gelas Marty yang untungnya tidak jadi dia minum. Lalu ketika Howard ikut-ikutan main trampolin, untungnya Darlene menyadari garpu rumput tersebut dan langsung mengambilnya. You bounce me or I bounce you. Hey, use your back foot. Wait, stop! Sementara itu Stephanie segera OTW ke rumah Howard dan berusaha menelpon Charlie, namun dia lagi asik main trampolin. Sampai akhirnya ketika Stephanie tiba di rumah Howard, rentetan kejadian di luar Nurul pun terjadi. Dan Careful, Howard! Stephanie, I'm glad you decided to come. Howard menjadi korban berikutnya, dan setelah acara pemakaman selesai, Stephanie pun lanjut mempelajari buku catatan Iris di mana tertulis JB menemukan korban yang selamat dari kematian. Entah siapa itu JB. Bahkan Iris sudah membuat daftar kematian orang-orang yang dia selamatkan di Skyview berikut keturunan-keturunannya. Karena orang-orang Skyview tidak seharusnya selamat dan tidak seharusnya memiliki keluarga. Ketika seluruh kertas-kertas sudah ditempelkan, Stephanie pun menjelaskan ke seluruh keluarganya bahwa orang-orang itu tewas sesuai urutan yang sama seperti di penglihatan Iris, dan mereka selalu mati dengan cara yang aneh dan tragis. Karena jumlah orang yang selamat sangatlah banyak, maka kematian membutuhkan waktu sangat lama untuk membunuh satu persatu dari mereka hingga tahun 2000-an. Sampai akhirnya kematian pun datang ke Iris, atau dengan kata lain semua orang yang selamat di Skyview dan keturunannya telah mati, hingga menyisakan Iris dan tentunya si bocil anak penyanyi, ya kan, lur? Karena mereka berdua lah yang mati terakhir di penglihatan. Stephanie yakin kematian akan membunuh mereka satu persatu, dan karena Howard anak pertama dari Iris, maka selanjutnya yang akan mati adalah Eric, lalu Julia, dan berikutnya Bobby. Setelah itu kematian akan beralih ke Darlene, Stephanie, dan yang terakhir adalah Charlie. Sedangkan Marty dan Brenda tidak akan mati, lur, karena mereka bukan keturunan Iris. Jelas mereka semua tidak ada yang percaya penjelasan Stephanie, khususnya Brenda yang masih sangat terpukul atas kematian suaminya. There were so many survivors, it took for death to get to all of them. They all died in the same order as Iris's premonition. These people went on to have families that they never should have had. Death
makes its way down each branch by age. We're all gonna die. Stop this for one more minute. Ketika Stephanie berdua dengan ibunya, Darlene pun meminta Stephanie tidak mempercayai keyakinannya Iris karena itu akan menghancurkan hidupnya seperti yang dialami oleh Darlene dahulu. Namun Stephanie tidak menggubris Darlene, bahkan mengatakan jika dia tidak membutuhkan sosok ibu lagi. Lalu di malam harinya, Eric yang bekerja sebagai Kang Tato dan Kang Tindik sedang menangani kliennya sebelum toko tutup. Lalu setelah pemilik toko pergi, Eric pun mengunci pintu dan membersihkan kursi meja sambil mendengarkan musik koplo sangat keras lur. Stephanie juga terus ngechat ke Eric karena dia begitu khawatir, namun Eric malah memaki-makinya. Setelah itu Eric mentato tulisan ayah di tangannya untuk mengenang Howard yang tewas secara tragis. Namun saking kencengnya speaker, pajangan pun terjatuh dan terus berantai sampai memecahkan toples. Dan ketika Eric berdiri, kursinya pun menghantam lemari yang membuat cairan pembersih mudah terbakar jatuh lur. Di saat yang sama, rantai kipas plafon terlepas dan dilalahnya nyangkut ke tindik di hidung Eric. Perlahan-lahan rantai itu semakin nyangkut di kipas dan Eric terus mencari pijakan yang lebih tinggi sambil berusaha membuka rantai di hidungnya. Lalu yang terjadi, keesokan paginya Stephanie membangunkan Charlie karena dari semalam Eric tidak menjawab teleponnya sama sekali. Mereka berdua pun langsung OTW ke tokonya Eric dan di perjalanan Charlie mendapat kabar dari temannya jika semalam toko itu terbakar. Tapi tiba-tiba ternyata Eric masih hidup lur. Karena saat tokonya terbakar, tubuh Eric cukup terlindungi berkat jaket kulitnya dan dia berhasil kabur keluar toko. Jelas Stephanie pun bingung karena yang dia tahu seharusnya Eric mati semalam dan hampir aja dia ketabrak mobil si Eric ini lur. Saat OTW jalan ke rumah Howard, Stephanie pun terus mengingatkan Eric agar tidak jumawa, tidak sombong karena mungkin saja kematian masih mengincar dirinya. Stephanie pun mulai parno melihat semua hal di jalan seperti anak-anak main bola, mas-mas pembersih daun, sampai truk sampah juga diawasinya. Tak lama kemudian Julia pun keluar rumah untuk jogging dan insiden yang tak diduga-duga pun kembali terjadi. Which causes him to then take the ball into his face. Whoa. Just stay away from the truck. That's not coming for our family. Stephanie, Charlie, dan Eric berteriak agar supir truk berhenti. Namun dia lagi dengerin lagu di headset sambil main tinderan lur. Ternyata truk sampah memiliki penghancur otomatis dan mereka berusaha menyelamatkan nyawa Julia secepat mungkin. Akan tetapi Doesn't kill you, makes you stronger. setelah kematian Julia, kini semua anggota keluarga baru percaya dengan Iris. Lalu dengan terpaksa Brenda menjelaskan bahwa Eric bukanlah anak biologisnya Howard. Ternyata dulu Brenda dan Howard pernah cekcok hingga akhirnya Brenda sempat berselengki dengan pria bernama Jerry. Sekarang Bobby pun ketar-ketir karena dialah target kematian selanjutnya. Dan menurut Charlie, kakaknya pasti bisa menolong Bobby karena sebelum kematian Julia, Stephanie bisa melihat tanda-tandanya seperti mas-mas peniup daun, anak-anak main bola, dan truk sampah. Stephanie pun teringat dengan catatan Iris, yaitu JB menemukan korban yang selamat dari kematian. Mendengar inisial JB, Darlene pun teringat jika dulu Iris pernah mengirimkan surat untuknya tentang JB, juga menceritakan bahwa JB bekerja di rumah sakit Hope River yang jaraknya hanya 1 jam dari rumah Howard. Stephanie, Charlie, Darlene, dan Bobby pun akan OTW ke sana. Namun Eric juga ikut karena ingin melindungi adiknya. Selain itu, Eric langsung membuang kue-kue kacang buatan Darlene di mobil van karena mungkin itu bisa memicu kematian Bobby. Okay.
coming with you, bro. Someone's gotta protect you. Di perjalanan, Stephanie melihat banyak foto-foto jadul Darlene bersama kedua anaknya yang menandakan Darlene selalu rindu dengan mereka dimanapun dia berada. Darlene akhirnya menjelaskan bahwa sejak kecil, Iris selalu mengajarinya melihat tanda-tanda kematian datang, dan itu membuat Darlene tumbuh dewasa dengan penuh rasa takut. Sampai akhirnya ketika Stephanie dan Charlie lahir, Darlene pun semakin parnoan lalu memutuskan untuk pergi dari rumah karena tidak ingin dirinya mendidik dengan cara yang sama seperti Iris dan bisa merusak hidup kedua anaknya. Lalu sesampainya di rumah sakit, mereka pun bertanya ke resepsionis apakah di sana ada seseorang bernama JB, dan mereka langsung diarahkan ke ruang otopsi. Ternyata JB adalah nama panggilan dari William John Bloodworth, si pengurus jenazah yang selalu muncul di Final Destination 1-5, dan dia tahu banyak tentang kematian, lur. Karena William adalah anak dari si mbak penyanyi yang tewas setelah Iris di dalam penglihatan. Bertahun-tahun kemudian sejak selamat dari Skyview, Iris kembali menemui William untuk mengungkapkan bahwa kematian mengincar orang-orang yang selamat. Mereka pun terus bertukar pendapat dan mencari tahu tentang kematian. Bahkan William lah yang membantu Iris membangun rumah pertahanan diri di dalam hutan. William John Bloodworth. Call me JB. She saved my life at the Skyview. Everyone needs to get off the dance floor! I helped her fortify her cabin. We became friends. Lalu William menjelaskan bahwa ada dua cara untuk menghentikan kematian, yaitu dengan membunuh seseorang atau dengan mati sesaat. Jika membunuh seseorang, maka mereka akan mendapat sisa umur orang tersebut. Namun untuk benar-benar memutus siklus rencana kematian, maka mereka harus mati sesaat. William pun menceritakan kisah Kimberly Corman, pemeran utama di Final Destination 2, yang berhasil mencurangi kematian dengan cara sekarat, dan nyawanya berhasil diselamatkan oleh dokter. Buat yang udah nonton pasti kalian inget ya kan lur, di akhir film Kimberly sengaja menenggelamkan diri dan diselamatkan oleh seorang dokter, yang mana kejadian itu memutus rantai kematian dan sekaligus menyelamatkan nyawa Pak Polisi yaitu Thomas. Entah bagaimana nasib Thomas di tahun-tahun berikutnya, apakah masih hidup atau mungkin sudah tewas karena masih diincar entitas kematian, karena William hanya menyebutkan nama Kimberly saja. Sementara itu Iris tidak mencoba cara yang sama seperti Kimberly, karena itu adalah cara yang sangat beresiko, dan siapapun yang bermain-main dengan kematian namun dia kalah, maka dampaknya akan lebih mengerikan. Sekarang William sedang sakit keras dan sudah muak dengan kematian. William pun pasrah karena dia pasti akan diincar kematian setelah semua garis keturunan Iris sudah mati, dan hanya menyarankan mereka untuk menikmati sisa waktu yang ada karena hidup sangat berharga. Sebuah pesan yang memiliki makna mendalam lur, karena FYI Om Tony Todd yang memerankan William dan Candyman ini meninggal setelah selesai syuting Final Destination Bloodlines lur. With death and loot, things can get very. You're all gonna die. I will too. Well, I'm tired. I'm done with all. Life is precious. Enjoy every. Good luck. Karena Stephanie, Darlene, dan Charlie tidak berani mengambil resiko untuk membuat Bobby mati, diam-diam Eric pun membawa adiknya dan akan membantu Bobby untuk sekarat, karena toh mereka berada di rumah sakit yang penuh dokter. Setelah berdebat, Bobby pun akhirnya setuju, dan Eric langsung membeli selai kacang agar nanti Bobby yang alergi kesulitan bernafas. Akan tetapi per mesinnya nyangkut, dan Eric yang emosi memukul kaca vending mesin sampai retak, lalu mendorong-dorongnya hingga selai kacang pun terjatuh. Namun per mesin itu mencuat lur. Oh, you got... Setelah itu Eric dan Bobby pun masuk ke ruang di depan vending mesin yang ternyata adalah ruang MRI, dan tanpa mereka sadari seonggok papan jatuh sampai menyalakan mesin MRI, di mana mesin MRI yang memiliki medan magnet sangat kuat mampu menyedot besi maupun logam ya kan. Lalu Eric pun mengambil kursi roda agar bisa segera membawa Bobby yang sekarat nantinya ke UGD, dan dia juga mengambil suntikan alergi Bobby untuk berjaga-jaga.
Ketika Bobby memakan selai kacangnya, dia pun mulai kesulitan bernafas dan refleks ingin merebut suntikan alerginya. Di saat yang sama, tekanan mesin MRI terus meningkat dan HP Eric pun tersedot hingga mengenai tombol aktivasi untuk melewati batas wajar MRI. Semua tindik Eric pun langsung tersedot termasuk yang ada di pistol gombyoknya. Lalu dia pun terdorong oleh kursi roda hingga badannya masuk seperti ini, lor. Dan ya, meski bukan garis keturunan Iris, namun Eric yang telah bermain-main dengan kematian dan berusaha mengacaukan rencananya akan mendapat kematiannya juga. Karena tekanan MRI yang begitu kuat, logam-logam di luar ruangan pun mulai tersedot dan Bobby yang wajahnya sudah membengkak akhirnya berhasil mendapatkan suntikan alergi di tangan Eric, lalu segera menyuntikannya. Sementara itu Stephanie, Charlie juga Darlene masih terus mencari mereka. Dan tak lama kemudian, mbak-mbak perawat yang merasakan keanehan di ruang MRI membuka pintunya. Lalu yang terjadi? Kini hanya tersisa 3 orang saja dan Darlene pun berencana untuk tinggal di rumah emaknya Iris karena di sana beliau mampu bertahan hidup selama 20 tahun. Darlene ingin melakukan hal yang sama, yaitu berdiam diri di sana demi keselamatan kedua anaknya. Akan tetapi Stephanie dan Charlie tidak ingin meninggalkannya sendiri dan mereka pun akhirnya OTW ke rumah Iris. Namun sebelum pergi, lur, Stephanie yang telah mengambil koin di buku catatan Iris pun terjatuh dan koin jadul itu diambil oleh seorang mbah-mbah. Drive. Sesampainya di rumah Iris, Stephanie merasakan tanda-tanda kematian telah datang dan dia segera mendobrak pagar rumah. Akan tetapi seekor sen terjatuh dan mengenai cetekan sabuk pengaman Stephanie hingga rusak. Stephanie pun berusaha melepaskan diri dan meminta ibu serta adiknya masuk ke dalam duluan. Akan tetapi tali gantungan pot di dalam rumah pun terputus hingga merusak gas kompor. Sedangkan lampu konslet di atap rumah menimbulkan percikan api yang salah satu percikannya terbang mengarah ke kompor. Dan Don't wait for me. Just get inside. Steph, if you get inside, I'll be safe. akibat ledakan tersebut, mobil van pun terguling dan Stephanie yang masih terjebak masuk ke kubangan air. Sedangkan Darlene yang terluka parah berusaha menolong Charlie yang tertindih kayu. Namun begitu Charlie sudah diselamatkan, tiba-tiba Don't worry about me. I'm gonna stay alive as long as... Setelah itu Charlie berusaha menolong kakaknya yang tenggelam dengan memutus tali sabuk pengaman menggunakan pisau. Akan tetapi pisau itu terjatuh dan saat Charlie mengambilnya, pisau itu hampir memutus jarinya, lur. Lalu tepat ketika Stephanie mulai kehabisan nafas dan tidak sadarkan diri, alhamdulillahnya Charlie berhasil menyelamatkan kakaknya dan mereka berdua pun merasa lega karena menganggap insiden tadi sama saja dengan menghidupkan Stephanie dari kematian. Di lain sisi mereka juga sangat terpukul karena ibu mereka Darlene sudah tewas. Mom, she saved us. You died. You brought me back. Let's go home. Beberapa minggu kemudian, Charlie bersiap akan ke pesta dansa dengan cememeunya. Dan ketika Stephanie membetulkan jas Charlie, jarinya pun tertusuk bunga mawar seperti yang pernah dialami Iris dahulu saat menaruh bunga mawar di jas Paul. Sementara itu kita diperlihatkan si Mbah yang membeli es teh Solo dan koin jadul yang dia ambil terjatuh hingga nyangkut di rel kereta. Lalu tak lama kemudian ayah dari cememeunya Charlie pun datang menyambut
Dan dia juga tahu cerita tentang Charlie yang menyelamatkan hidup kakaknya. Akan tetapi si bapak mengatakan jika saat itu Stephanie tidak benar-benar mati karena Stephanie hanya tidak sadarkan diri dan Charlie membantunya untuk bernafas lagi. Namun jantungnya Stephanie tidak pernah berhenti. Mendengar ucapan si bapak, sontak Stephanie dan Charlie pun sadar jika kematian masih mengincar mereka. Stephanie mulai merasakan tanda-tandanya seperti angin berhembus, mobil jadul yang lewat, juga cememeunya Charlie yang memakai gaun sangat mirip dengan Iris. Tak lama kemudian kereta yang membawa gelondongan kayu pun kecelakaan karena jalurnya rusak akibat koin. Sampai akhirnya, Lur, She was lucky, Charlie. Buyar, ngeri kali emang Final Destination ini ya kan. Koin yang menjadi awal penglihatan rentetan kematian terjadi juga menjadi akhir musibah dari rantai kematian sebuah keluarga, Lur. Tapi yang masih menjadi pertanyaan adalah kenapa semua bermula dari Iris dan kenapa dia bisa mendapat penglihatan, ya kan? Apakah Iris memang orang terpilih atau jangan-jangan masih ada rantai kematian sebelumnya, Lur? Penasarin ya kan gimana kelanjutannya nanti? Aku juga penasaran, Lur. Mungkin akan dibahas seputar Kimberly yang masih selamat atau alasan mengapa entitas kematian bisa muncul. Jadi buat kalian yang sekarang lagi ngudut, hati-hati keselak asbak, Lur, mati pasti kalian. Assalamualaikum.